Oke, kita lanjut lagi redesign ulang. Sekarang kita pada sesi si ini nih, si slider nih. Ini slidernya bisa di apa namanya? Bisa di touch ya. Bisa di touch, bisa juga pakai ada apa namanya nih? Navigator. Oke, karena website ini Origin ini menggunakan Elementor, maka dengan mudah kita bisa membuat slider seperti ini yang sumbernya berasal dari konten. Jadi kita menarik konten, pulling konten itu dari memasukkan slider ini yang bersumber dari konten, dari post gitu ya. Bisa juga dari produk kalau dia pakai WooCommerce, tapi karena di sini nggak terinstall WooCommerce atau nggak pakai WooCommerce, jadi datanya kita ambil dari post berdasarkan tag ya. Ini tag, ada pos-pos yang tag tertentu aja yang masuk ke sini. Problemnya kalau kita menggunakan oksigen, sejauh ini saya belum menemukan ada atau saya belum menemukan elemen oksigen yang bisa yang bisa membuat slider seperti ini gitu loh. Mungkin dari kalau kalian punya referensi bisa masukkan di komentar ya. Jadi solusinya adalah kita menggunakan all carousel ya, seperti ini. Ini all carousel. All carousel ini adalah JavaScript. All carousel 2 ya. Touch enable jQuery plugin that lets you create beautiful response carousel slider. Jadi fungsinya persis sama kayak si ini. Ini kalau kita masuk ke demo, nah ini kita lihat di sini nih. Kita mau lihat demo yang mana yang basic misalkan. Nah, sama fungsinya. Ya. Ada navigator arrow juga di sini, tanda panah dan dot ya. Ada. Terus responsive, center, merge, kita pilih mau yang mana. Ini yang responsive, ini yang merge. Center, tengah-tengah nih. Tengah. Ini apa nih? Merge nih, apa maksudnya merge nih? Nggak tahu saya nih. Oke, kita akan menggunakan si carousel ini ya. Untuk menggunakan carousel ini kita tentunya harus cari dulu informasinya. Kita butuh informasi dulu seperti apa atau bagaimana cara mengimplementasikan si all carousel ya. Misalkan contoh kita masuk klik demo, doc, masuk ke sini. Ini instalasinya seperti ini. Kita include CSS, kita masukkan di sini. Kemudian ini HTML-nya ya. Kelasnya itu kita kasih all carousel ya. Buat kelas ininya, parent-nya, div-nya nggak usah kita kasih carousel. Kemudian ini kode plugin, nanti itu udah masuk ke udah di demo itu. Kalau dilihat di GitHub ya, nah di GitHub kita lihat lagi dokumentasinya di GitHub. Nah ini dia nih si apa namanya nih si carousel di desktop. Jadi kalau kita download ya, go to file, download zip. Saya itu tadi udah download, taruh di mana sini. All nih dia all carousel. Kita masuk ke docs demo. Ini demo nih. Terus responsif mana nih, ini yang mau kita pakai ya, responsif. Ini responsif. Untuk menjalankan ini kita harus dulu kita cek dulu file demonya tadi. Di semua umumnya itu ya, di library kayak gini tuh dia menyediakan demo berbentuk HTML seperti ini ya, responsif HTML nih. Kalau kita copy open with subline misalkan. Kalau kita lihat di sini ya, kita dari struktur HTML dulu ya. Ini head, ini head title, ini style sheetnya dia ada masuk ke Google API ya, ke font. Kemudian all style sheet, ini link rel ya, link rel menuju ke si direktorinya instalasi tadi si demo. Asset all carousel katanya gini ya,
Asset, all carousel, aset lagi, all carousel min. Nih CSS ini dia ngambil data dari sini, CSS atau CSS tersimpan di sini dan lain sebagainya. Oke, apa kita harus seperti itu ya? Tentunya kita harus mengikuti ini si link rel ini, si style set dan JavaScript ini harus kita masukkan juga ke dalam blog kita nanti ya, ke blog ya, BLOCK ya, bukan blog. Ini harus kita masukkan juga. Nah, itu ada tadi di mana? Kan tadi kita udah download nih. Di sini kan mana tadi? Ini download dulu, kita ambil datanya dari indeks HTML tadi tuh. Bukan indeks HTML ya. Ini demo di file HTML-nya ini kan, kita ambil data dari sini. Ini sudah tersimpan di sini sebenarnya, ini kayak docs tadi itu kan, docs demo sama persis isinya. Jadi kita hanya mendownload file yang ada di sini lalu kita simpan ke dalam komputer kita kayak gini. Demo. Nah, ini dia nih responsive. Nah, responsive HTML. Untuk menjalankan si carousel ini tadi sudah saya jelaskan, kita membutuhkan mana tadi? Nih. Kita membutuhkan ini enggak kita butuhkan yang atas ini, style sheet ini, yang si Google kita nggak butuh, kita hanya butuh yang all style sheet aja nih ini. Ya, ini tersimpannya di apa tadi? Aset lebar lihatnya. Aset all carousel, aset docs, aset all carousel, mana tadi? Aset all carousel min, aset all carousel set dah, ribet amat namanya, agak apal saya bu. Aset all carousel docs, aset all carousel, aset ini min ya, ini ya tadi ya, mana combro nih, all carousel min.css, kalau kita mau ngambil dari sini ya, all carousel min.css nih dia nih all carousel min.css ini. Kita kalau kita klik kanan, kita buka di tab mana tadi all carousel. Nah, ini kita bisa ambil data dari sini. Ini kita copy aja URL ke situ dari sini. Jadi kita copy link ininya, asetnya, langsung kita paste di Elementor lagi. Sorry di Oxygen. Oke, balik lagi, kita langsung aja praktek ya. Jadi nggak perlu banyak teori, pusing banyak teori. Langsung aja to the point. Oke, untuk menjalankan itu maka kita harus menjalankan yang namanya menggunakan tambahan add-on ya, script organizer ya. Script organizer ini untuk yang sudah punya pasti tahu cara pakainya ya. Script organizer. Nih, ini di sini kita tinggal buat tambahan script yang fungsinya adalah untuk menarik data dari sini. Ya, untuk data dari sini nih, dari si all carousel, terus di bawahnya juga nih, ini JavaScript ini. All carousel JavaScript kita ambil nanti langsung dari si GitHub. Kita ambil link, jadi kita nanti searchnya nanti https github apa bla 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 all carousel.js. Oke, sebelumnya kita buat dulu di sini pages dummy ya, seperti biasa ya. Yang kemarin mengikuti video saya sebelumnya pasti sudah paham kenapa pakai page ya, tujuannya agar untuk agar editor Oxygen kita nggak terlalu berat. Add new, kita kasih nama di sini all carousel ya, bahasa Indonesia ya. Publish, kita edit with Oxygen. Nah, sebentar kita ini dulu. Kita buat ini dulu. Setelah kita edit with Oxygen, tunggu sebentar. Seperti biasa normal ya, kita taruh section di sini. Section, terus di dalam section ini langsung aja kita taruh repeater ya.
action, masukin repeater repeater. Nah, di dalam repeater ini kita ambil data, query-nya ini kita ambil dari tag custom, postnya apa, tipenya apa, post, oke. Kemudian filteringnya apa, tag best seller, namanya tagnya best seller. Kita apply parameter. Oke, di sini kita udah masuk. Repeaternya sementara nggak usah diutak-atik dulu, biarkan kayak begini, biarkan dia kayak gini, oke. Dan terus di div-nya ini apa namanya nih, di kontainernya si repeater ini bentuknya kan tadi nanti directionnya ke bawah ya, kolom ya, jadi hanya ada hanya ada satu kolom dengan 2 row. Golden rumah sakit, kemudian dikasih teks seperti ini nih. Oke, masuk ke sini, atasnya itu gambar. Pertanyaannya, apakah kita gambar itu mau menggunakan background atau nggak background gitu, atau kita bukan div lagi lalu kita insert gitu, gimana bagusnya? Itu terserah kalian semua. Ya, di sini saya akan membuat div lagi di sini. Di dalam div ini, di kontainernya si repeater, saya taruh pencetkan ini, taruh div lagi. Div ini saya kasih nama image wrapper. Oke, di bawahnya image wrapper, di dalamnya ini nanti kita taruh apa namanya, link wrapper. Oke, link wrapper juga sebenarnya itu udah div loh dia, tapi nggak apa-apa lah, kita tes dulu sebentar di sini ya. Jadi outputnya div ini ya, link wrapper ini outputnya div. Linknya URL-nya di sini kita masukkan post type permalink, sorry guys, permalink image wrapper. Oke, ini dalam link wrapper ini kita baru masukkan image itu. Datanya kita pulling dari fitur image, setnya large, insert, width-nya 100, height-nya auto ya, jadi tengah. Kita kasih alt di sini, alt-nya post title. Oke, masuk ke tadi mana, repeater. Saya mau filter dulu nih, jadi posisinya nggak kayak gini, urutannya gitu. Query, order, menu order. Ini kenapa saya pilih menu order, di video sebelumnya sudah saya jelasin ya, jadi nggak perlu nanya lagi kenapa begitu, nanti kita berubah di sini. Nah, ini di sini bentuknya kayak gini. Alright, di bawah link wrapper ini, di bawah si image wrapper ini kita taruh link wrapper lagi. Link wrapper atau div juga bisa, tapi kalau mau pakai link wrapper juga nggak apa-apa. Tapi biar gak nested terlalu dalam ya, jadi div itu kan terlalu panjang tuh, itu bisa ribet juga nanti. Kita langsung aja taruh link wrapper di sini, karena kita hanya langsung ingin memasukkan title. Datanya URL-nya pasti title permalink. Kemudian link wrapper, di dalam link wrapper ini nanti kita, nah di sini kita nggak pasang atribut nih, di sini nggak pasang atribut, link title. Google sebenarnya merekomendasikan kita memberikan title pada tiap link. Jadi kalau kita hover ke sini, nanti muncul pop-up linknya itu. Ya, sebenarnya bisa kita taruh kita buat itu di atribut, kita bikin atribut baru di sini, title, terus value-nya apa gitu. Ya, sementara biarkan dulu begini. Link wrapper ini, dalam link wrapper ini saya taruh heading ya, WordPress, dynamic data, title, jangan H1 tapi H3. Oke, font size nya jangan terlalu tebal, 5, font weight nya 500, bukan font size taruh 16 ya, 16 kalau gini. Ini Oswald ya, Oswald itu Adobe, default Adobe Acumen Pro. Cakep. Oke, div
kita bikin center, biar dia adanya di tengah. Terus biarkan gini, tes dulu ya ke depan seperti apa nanti bentuknya. Masuk ke front end ya, cek di front end. Nah ini kayak gini. Oke, di carouselnya ini sementara kita gunakan layout sementara dulu ya, nggak ada hubungannya sama si siapa namanya, si all carousel tadi. Ini biarkan seperti ini dulu. Layoutnya kita bikin horizontal biar manjang ke kanan. Kemudian div-nya ini buat sampel aja ya. Jadi kita kasih, nanti kita rubah lagi nih. Kita width-nya saya kan mau muncul berapa tadi, 4 atau 5? 35, berarti 5 100 sebagai 5 20, kita kurangin jadi 18%. Oke. 80%. Terus size ini apa namanya, size and spacing ya, atau juga dari sini bisa di repeat, tapi nggak apa, kita buat contoh aja gini, nggak apa-apa. Kita kasih margin 2, kanan 2. Sementara gini kita cek. Oke ya, bentuknya kayak gini. Nah gambarnya di sini gambarnya ini terlalu apa namanya nih, nggak rata ini. Ada yang apa namanya, tinggi besar, ada yang ini, ada yang pas, ada yang sama dimensinya ya. Makanya di image wrappernya ini kalau bisa, kalau mau ya, width-nya kasih 100. Oke. Height-nya kita atur. Kok naik ke sini lagi sih? Height-nya nih, view height nih berapa? 20, 20 ketinggian 20. Tetap aja sebenarnya ini nabrak ini, karena ini gambarnya ini beda sendiri ini, kayak gini ya. Atau di image wrapper ini udah background aja ya, image-nya kita jadikan background nih. Jadi si link wrapper ini apa sih namanya, nggak kita isi gitu, atau kita isi dengan yang lain. Di image wrapper ini kita taruh background, background image-nya data, fitur image, load, insert. Oke, jadi di link wrapper-nya ini kita buang aja. Oke, nah kan dengan begini kan tuh udah mulai rata semua tuh. Di image wrapper-nya head-nya kita udah. Oke, background-nya kita rubah cover persen 50 jadi dia ada di tengah tuh, udah mulai tengah. Oke, guys di depan. Kan jadi lurus semua tuh. Oke. Dia ada box ya di sini kan. Dia ada box di sini, mana contohnya? Nih, ada box ya, ada border maksudnya. Sorry. Di div kita taruh ini, lalu kita kasih bordernya all, satu solid, colornya 3. Tes. Oke. Ini udah oke, ini jadi tinggal fontnya aja kita kecilin nih. Ini atas ini kita kasih padding margin, di link wrapper bawah ini div ya, kontainernya ini kita kasih paddingnya padding doang ya. 20, bottom 20. Oke. Link wrapper headingnya 16 sudah cukup. Link wrapper kiri kanan ini kita udah kasih padding belum? Paddingnya kan ngambil dari sini, dari siapa namanya nih, dari wrappernya nih, dari kontainernya ini. Headingnya nih, headingnya ini lah, headnya kita agak kita turun dikit, jadi nggak terlalu renggang. Gak enak kalau renggang. 1,2. Oke, save dulu. Kita jadikan dulu bentuk mentahnya ya. Bentuk mentahnya kayak gini. Nah,
Deh, nggak usah pakai deskripsi deh ya, biar nggak terlalu besar kontennya nanti kalau kau pakai gini-ginian nih. Level titik-titik macam nih, nggak usah deh. Ini aja. Oke, udah sampai sini baru kita grab nih, kita masuk ke sini lagi, layoutnya kita balikin ke normal, balikin ke normal. Oke, div-nya sementara balikin dulu ya, nanti kita cek setelah kita pakai carousel gimana bentuknya gitu. Oke, balikin lagi ke sini. Nah, kita ambil carouselnya dulu nih. Saya copy dulu ya. Jadi nggak usah deh, biar semuanya lihat ya. Biar ada ini ya. Oke, tadi yang kita butuhkan tadi apa? Mana file ininya? Ini vendor, ini yang paling bawah dulu deh dari jQuery ya. Ini dia nih. Asset vendor highlight JS. Asset vendor highlight JS. Asset vendor highlight JS. Oke, ini kita copy semua. Ini adanya di footer nih, di bagian footer nih, vendor. Kita kasih ini deh, kita ambil ini. Oke. Dari ini kita copy, kita ambil ini dari responsive HTML tadi, dari demo HTML. Demonya kita ambil ya. Copy code block, kita bikin baru. Kita taruh di sini, kita kasih nama all carousel footer. Conditionnya taruhnya di footer. Bentuknya apa? HTML. Kita paste di sini. Oke, vendor. Oke. Vendor, wah, hujan ya, enak nih, tidur. Oke. Vendor bawah. Scriptnya asset vendor highlight. Asset vendor highlight JS. Asset vendor highlight nih dia. Buka di tab baru ya. Nih, ambil URL-nya ya. Copy GitHub-nya, copy highlight, paste di sini. Oke, GitHub. Kemudian yang app.js. Yang app.js itu adanya di mana tuh? Kalah, nggak kelihatan dari tadi ketutup. Asset JS app.js, asset JS app.js, asset JS app.js. Di kanan buka di tab baru, copy, tutup, biarin. Ini kita copy, kita taruh sini. Alright. Posisi apa trigger lokasinya everywhere ya. Condition triggernya dikondisikan, lokasinya ada di footer karena dia adanya di footer sesuai dengan requirementnya si apa namanya si ini apa all carousel ini ya, sesuai dengan ininya dia. Di sini pun kita juga bisa nih di all carousel ini nih ada apa namanya nih konfigurasinya nih, tuh ada konfigurasi tuh. Karena dia responsif, jadi kalau yang large screen itu akan muncul 5 item, up to 600 isinya 3, up di bawah ini satu apa namanya satu kolom, satu item. Oke, ini di HTML. Sebentar kita gini ya, sebenarnya kita bisa juga taruh di sini loh, kita masuk ke template nanti page atau post, kita pilih template-nya nanti setelah kita buat ini kelar dulu ya, kita publish. Ini udah oke. Terus apalagi yang dibutuhkan tadi, ini style set ya, style set all carousel style set, asset all carousel min.js. Ini kita ambil aja ini all-time default min, ini pakai oke time juga nih, diambil nih, enggak ambil juga deh ini. All carousel min css, asset all carousel asset all carousel asset all carousel asset apa tadi, all carousel min css, all carousel min css, all carousel min css. Klik kanan buka. Nah ini dia nih,
Ini kita copy aja nih semua. Nih kita copy CSS code nya udah di main tadi. Oke, masuk lagi, bikin baru lagi. All carousel CSS. Conditionnya di header boleh, di header juga boleh. Html CSS ya. Taruh di sini. Oke. Ini harus CSS. Lokasinya biarkan di sini ya. Tadi di mana tuh? All carousel. Gak apa dah, sebenarnya kita buat sini dulu nih. Kita tampilkan di seluruh ini halaman. All carousel apa tadi namanya? Aduh. All carousel min CSS, kasih nama ini aja nih. Oke, publish. Oke, di header ya naruhnya ya. CSS nya kalau biar dicepet loadnya. Kalau di bawah itu nanti kalau CSS taruh di bawah, nanti sebelum dia bener-bener load, dia akan ini dulu apa namanya, gambarnya tampilannya tampilan web kita jadi berantakan dulu. Baru setelah dia nge-load CSS nya, maka secara otomatis akan ini balik lagi ke kondisi ininya, kondisi yang seharusnya gitu. Set all time default CSS, all time default CSS, all time default time min kan, min. Oke, all time min. Sambil pilih row, copy, ini tutup, bikin baru, header, scriptnya CSS, paste di sini. Ini tadi ya, ini ambil di sini. All channel ini masuk sini. Ini namanya. Oke, publish. Oke, kita sudah masukkan dua ya. Kita sudah masukkan dua link rel. Ini font nggak usah, favicon nggak usah, JavaScript. Nah nih, asset vendor jQuery min.js, asset vendor jQuery min.js. Nah kalau untuk ini kita bisa mengambil langsung dari si GitHub, bisa juga kita ambil dari Google ya, Google Library. Kalau contohnya gini ya, Google Data Library, Google Developer Library. Nah, kita ambil sini nih. Apa yang kita mau ambil nih? Mana jQuery? Nih, kita ambil dari sini aja nih, ya. Yang penting versinya sama ya, 360. Ini kan 360 nih. Ya, 360. Si all carousel juga di sini 360 pakainya. Oke, ini ditaruhnya di header juga, ini di head nih. Taruhnya di head nih kan kalau nggak salah ya. Kan di head tuh. Sebelum head closing dia ditaruh di situ. Kita ambil juga dari situ berarti. Nah, ini berarti kita buat lagi di sini, edit code block, add new, posisinya di header, bentuknya HTML ya, HTML karena kita mau ngambil data dari si Google. All head JS, kasih nama itu dulu. Next. Carousel all carousel JS. Nah, carousel all carousel JS. All carousel JS di sini nggak ada nih, dia lagi Google Library ini nggak ada nih. All carousel JS ini nggak ada di sini. All carousel no result on all no result. Oke. Kita bisa ambil juga dari CDN ini tadi tuh. All carousel JS kita ambil dari CDN JS. Ini dari GitHub ya, kita juga dari GitHub npjm nih, React ya. Kalau mau dari GitHub juga nggak masalah ya. Di mana posisinya tadi? Asset all carousel JS, asset all carousel all carousel min JS. Kok dia nggak pakai min JS ya? Nah,
Bedanya carousel JS dengan carousel min JS ya, bedanya itu kalau yang min dia itu sudah di kompres ya, sudah kompres, jadi tidak terlalu memberatkan website waktu loading. Eh, Kalau carousel ini berarti dia tanpa dioptimasi. Kalau ini sudah dioptimasi. Oke. All carousel min.js. Dia mintanya apa di sini? All carousel.js, asset all carousel JS. Dok asset all carousel. Coba kita pakai yang min dulu ya. Kita ambil yang min dulu, copy yang min JS. Ambil dari sini, kita copy paste, kita cut, kita akan ke sini. Oke. Header ya, oke, publish. Oke, kita masuk ke ini sudah semua ya. Ini semua ya. Yang CSS tadi kayaknya belum satu dari CSS nih. Yang CSS kayaknya kurang nih. Oh, CSS. Sini. Aduh, all time default in CSS. Lock. Udah nih. All carousel min, nama carousel, all time, all head, nama all carousel footer. Nah, sampai sini udah oke. Ya, kita paste dulu di sini, belum apa-apa ya karena belum kita masukkan. Nah, mengimplementasinya gampang ya. Ini repeater ini harus kita masukkan tadi apa namanya? All carousel ya. Kelasnya gitu loh. Oh, di sini nih. Di sini. Ini header, masuk header. Ini navbar, ini title, ini demo, row 1 12 kolom, title, item. Oh, ini dia nih. Ini all carousel. Kelas ini kita copy kelasnya, kita taruh di repeater, kita kasih all carousel. Save. Refresh. Oh, belum muncul. Belum bisa ya. All carousel di repeater. Ini udah benar. Layoutnya normal. Oke. Dia namanya all carousel. Ada something wrong di sini. Ntar kita cek ulang. All head. Ini head JS. Di head JS-nya untuk begini ya. Ini terpecah dulu nih ya, full screen ya ini. Sebenarnya oke. Oh, kalau sama JS Google API ya, jadi Google API jQuery 360. Ya udah masuk ya jQuery ini. jQuery terus query. Ini min JS ya, Google API ini dari GitHub. Ini udah oke ya, di sini udah oke. Terus apa tadi namanya? Min CSS, all defaulting min CSS. Ini di CSS copied. Apa ini copied? Oh, ke bawah ini tadi. Oke, update all time default, all carousel min. Pada copied. Kondisinya di header CSS header. Oke. Jadi ini CSS ini inline, bukan inline ya, in-house ya. Kita taruh di script kita gitu. Di script kita, bukan di luar. Oke, on carousel footer. Sebenarnya udah oke, script update.
kalau mau dibikin lagi bolehlah kita ganti ya. Ini kita matiin dulu, kita ambil langsung aja dari si tadi tuh, dari si sorry ini udah benar, ada yang ketinggalan config. Config code block, add new, all config, oke. Tutup. Saya all confignya ngambil dari mana nih? Response demo, responsive mana? Gimana basic legilat video type mana responsive? Nah, nih ini confignya nih, confignya belum kita masukkan nih cursor config code block, tutup biar nggak enter, tutup juga cursor config, taruhnya di posisinya di footer, dia bentuknya adalah Java. Oke, kita save, tes lagi di depan, mudah-mudahan udah oke. Internetnya nge-lag. Oke, belum mau ya. Berarti kita ambil dari CDNS aja deh. Dari CDNS Cloudflare. Kita masuk ke sini. Jadi nggak pakai GitHub lagi di sininya nih. Nggak pakai GitHub nih. Oke. Paste. Script. Kok ada 2 kali script sih di sini? Oh iya. Oke. Ini di sini. Script. DPS jQuery dari Google, ini jadi Cloudflare ya. Lihat tes di depan sekarang. Bagaimana tampilannya? Apakah sudah oke? Ctrl F5. Nah, sudah keluar. Oke. Bisa digeser ya. Ini bentuknya aja deh masih kacrut. Oke, kita masuk ke config ya. Tutup nih, biar nggak terlalu pusing. Itemnya 5 ya kalau di sini. Apa namanya, navigasinya ini navigasi ini, navigasi nih kita hilangin ya, saya nggak mau pakai navigasinya false ini juga. Ini udah false, Iwan false. Oke. Dan config-nya apalagi di sini nih, responsive config-nya apa yang ada di sini? Mana ya? Autoplay, mana autoplay di sini? Ini dia nih, ada nih autoplay. Gitu. Autoplay sama dengan true. Autoplay. Selain itu apa lagi? Autoplay timeout, update speed, autoplay hover pause, true. Nah ini kita ambil aja nih. Autoplay, tes aja ya, kita bereksperimen. Di yang 1000 aja ini. Autoplay true. Koma. Setelah autoplay true, autoplay timeout. Berapa tuh? 5000 second. Mana sih tadi kodenya? Oke. Autoplay timeout 1000S. Nggak mau pakai S. 1000 tes di Java ya, bukan ya lu lagi keluar tes. Sudah jalan. Ini kenapa dia bentuknya kayak begini nih? Wasprong ini. Oke, ini sudah pada dasarnya sudah working ya, tinggal kita rapikan dari sini nih. Div dengan 18% kita kosongin.
dia nggak diisi berapa persennya ya, biar si Owel yang ngatur. Oke. Height-nya aja nih tinggi nih, buat di apa nih di bawahnya ini nih kayaknya nih ceiling wrapper nih. Link wrappernya ini tadi kan bukan udah kita kasih head ya, size and heading ya. Belum ya, headnya belum ya. Link wrapper itu kan view head, berarti berapa view headnya? 40 ya, ada 40 dulu dah, biarkan seperti itu. Nanti kita cek lagi di depan, kalau enggak ini nah tinggian. Nah, oke, dari sini kita stop dulu nih autoplay-nya nih. Autoplay ini kita stop dulu. Autoplay-nya kita bikin false. Save. Ini kita mau custom ininya. Kita custom tingginya, jadi nggak muter-muter pusing lihatnya. Klik kanan, close tab. Inspect. Kita ambil dari ini dulu nih. Nih. Height-nya 40 loh, ketinggian loh. Kita kecilin. Berapa nih? 17. Oke. 17 VH 17 VH 17 VH iPad Pro 1028 di iPad Pro responsive. Jadi sebentar kita buat gini dulu nih. Di sini nih bikin shadernya nih, ini apa namanya, menentukan nilai ini nih. Coba nggak apa-apa lah, kita nggak usah pakai VHead juga nggak apa-apa ya, nggak usah pakai VHead ya. Link wrapper jangan pakai hack, tapi kita kasih margin aja atas bawah. Margin bawahnya 25 dan si div-nya ini margin bawahnya juga kita lebihin. Margin lagi, padding, bos, 20. Atasnya nggak usah. Oke, balik ke sini, tes. Nah, tetap aja kurang enak liatin. Atas ini berapa nih? Ini atasnya berapa nih? Background 20 ya. 20. Nah, kalau kita begini nih ada nih yang grepeng-grepeng nih. Tuh, kan grepeng-grepeng tuh. Nggak lurus tuh. Nggak grepeng-grepeng tuh. Nggak lurus tuh. Nih, grepeng-grepeng. Ini 20 nih udah oke nih. 20 nih. 20 VH 20. Atasnya VH-nya 20. Mana image wrapper? Size spacing-nya di 20, terus di link wrappernya ikutin ini nih, aneh nggak sama ini sebenarnya nih. Oke deh, kita link wrappernya ini kalau kita bikin scratch gimana ya, biar deh jadi ini kita bikin scratch gimana biar sama tingginya. Nah, belum juga, ternyata nggak bisa scratch itu untuk horizontal ya. Kalau untuk ke bawah dia nggak scratch, vertical alignmentnya di middle. Oh enggak dong, top. Ini kan container, horizontalnya di center ya. Scratch biar sama tinggi, berdiri sama rendah, duduk sama tinggi, nggak ngaruh loh, tetap harus diatur loh, ini harus kita atur. Oke, kalau nggak kita atur panjang urusan. Oke, berarti bawahnya kita bikin 20 juga deh, size spacing 20 pH. Tadi ketinggian double pH tuh di 1366 kan ketinggian. Oke, kita patokan di sini nih. Salah pencet.
Oh, salah pencet, bro. Ulang. Kita ulang. Kita masuk sini. Contoh vertical Shinichi div class headline. Berapa sih ID-nya? Link wrapper ini 513112 513112 ini ini benar tadi berapa tadi 16 udah oke nih. Oke, 16 ternyata ya di sini ya, di versi SIA 1366 nih 16. Oke, tes belakang, tes. Nah, udah oke, udah lurus. Ini kalau diklik masuk ke link nih, langsung masuk ke link. Gambarnya aja yang atas ini belum ada linknya nih. Udah kita kasih link wrapper di sini nih, image wrapper. Nanti saya mau masukin tag di sini sebenarnya. Mau saya masukin konten sebenarnya di sini. Buy now gitu. Oke. Coba kita masukin teks basic teks tag di teks nih. Link wrappernya ini orientasinya vertikal middle. Kenapa dia nggak mau? Bukan ini. Di sini. Image wrapper horizontal setengah, vertikalnya tengah. Ini by now. Oke. Link wrappernya kasih background color putih atau ini putih ya, putih. Size spacingnya atas 5, kebanyakan 3, 10 3 by now. Oke, balik lagi ke sini. Agak dikecilin dikit, hitam bagus mah. Nanti saya mau bikin, nanti kita kasih animasi ya, begitu di hover berubah warnanya jadi putih. Nanti lah belakangan kita fokus di finishing dulu. Setelah di finishing kita masuk semifinal. Setelah masuk semifinal baru colornya typonya uppercase by now. Oke. Font size nya 12 ya. Ini dulu deh sementara. Biar sementara gini, biar katrok. Alright, kita cek di versi selanjutnya. Oke, kita masuk ke kontras. Dia kan ini begini dulu ya, nanti kita atur belakangan ya, biar kelihatan dulu. Responsifnya bagaimana ini di 360 nih. Ini tantangan banget kalau bikin web zaman sekarang, responsifnya mesti diperhatikan. Ini benar satu nih, ini juga satu, ini ada satu di 7683. Oke, tingginya apa sama ya? Nggak mau geser lah. Ini mau geser. Oke. Oke, ini udah oke. Nah, sampai sini ini si section ini kita kasih nama dulu deh. Apa ini namanya? Carousel. Sectionnya ini kita bikin apa, reusable ya. Make reusable. Carousel versi 1. Selalu kasih version di setiap kalau kita setiap bikin reusable.
Fungsinya apa? Biar memudahkan kita ya. Oh, ini versi 1, ini versi 2. Next, ditutup, balik ke admin, masuk ke page, page, masuk ke home ya. Nah, ini home, edit with oxygen. Udah oke. Tutup dulu. Ini tutup dulu, lambat amat. Ini masuk sini, reusable post. Tadi ini apa sih reusable post ini terakhir? Oh, testimoni ya. Ini belum kita kasih nama ini. Testimonials. Ini tadi ya produk ya. Produk. Oke, masuk ke sini. Reusable all carousel versi 1 single. Oke, reusable di paling bawah ini. Apa nama tadi? All carousel. Kalau ngomong karo-karo itu inget di warteg. Karo apa mas? Oke, balik ke Karisma Jaya Blends ke depan. Iya, sudah jadi carousel kita di sini. Nanti kita styling belakangan. Yang penting jadi dulu, biar pelanggan senang dulu. Oh iya pak, bener jadi, udah dikerjakan webnya. Terima kasih. Ya, enak nih kalau begini. Oke. Nanti kita kasih ini nih, buy now ini kalau diklik tuh ada sono. Ada ke mana? Produk ini juga. Nah, oh iya, halaman produknya belum kita bikin ya. Ini kan halaman produknya nih. Halaman produknya kayak gini. Ada kirinya gambar, iya fitur image maksudnya. Kalau di hover lo kelap klip lo kayak ini. Roll blend, ada bintang juga, ada produk original dari stok, ini kayak begini. Sebelah kirinya ini foto produk, terus ada ini. Nanti kita bikin ini juga nih di video kita yang selanjutnya nih ya. Sementara kita bikin fokus di homepage dulu. Oke nih. Oke, sampai di sini. Semoga video hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe. Kita lanjut ke video selanjutnya ya, yaitu nanti kita bikin apa ini? Oh ini nih, galeri sama dividernya nih. Divider kalau di Elementor kan gampang banget nih. Kita masukin save dividernya udah ready nih, yang apa nih, jigjag begini nih. Di Oxygen belum ada, jadi kita harus akalin. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa doakan saya, semoga sehat selalu, amin.